Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi dari perkuliahan dasar ilmu gizi Kesmas. Saya akan membahas tentang protein dan vitamin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Razis dengan NIM 70200012156 dari Kesmas A UIN Alauddin Kasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Itu tujuan kita membahas ini itu dari protein, yang dimana kita akan bertemu dengan pengertiannya itu sendiri, terus sumbernya protein dari mana, terus fungsinya protein yang dari mana juga, metabolisme singkat tentang protein, akibat kekurangan dan kelebihan protein tersebut. Terus adapun vitamin, yaitu kita akan bertemu dengan pengertian dari vitamin itu sendiri. Terus juga ada sumbernya, fungsi vitamin, dan klasifikasi vitamin larut air dan larut lemak, dan yang terakhir itu metabolisme singkat vitamin A. Terus akibatnya juga, tidak lupa dengan akibat kekurangan dan kelebihan vitamin. Baik, kita lanjut. Nah, ini protein. Protein mungkin banyak yang sudah mengenal, itu protein adalah suatu senyawa yang paling banyak mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh. Protein itu terbentuk saat asam amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Seperti ini gambarnya. Terus kita akan membahas tentang fungsi protein itu sendiri. Kita membahas tentang fungsi protein, yang dimana fungsinya itu diperlukan untuk pertumbuhan, perawatan, dan perbaikan terhadap jaringan tubuh. Terus peran sekunder sebagai sumber energi, penting untuk sintesis protoplasma, enzim atau protein globular, dan hormon, produksi dan pemeliharaan protein tubuh. Dan terakhir itu fungsinya diperlukan untuk mensuplai asam amino esensial yang tidak dapat disintesis dalam tubuh itu sendiri. Lanjut. Nah, ini adalah jalannya atau seperti peta konsep dari protein sintesis itu sendiri. Terus kita lanjut ya, kita langsung membahas tentang klasifikasi protein itu sendiri, yang dimana klasifikasinya itu seperti ini. Turnover itu protein, turnover yang berasal dari stimulasi sintesis dan degradasi of protein molekul. Terus sintesis. Kita lanjut, type of protein. Nah, di sini bertemu dengan esensialnya asam amino, yang dimana histidin dan isoleucin, leucin, lisin, methionine, dan macam-macamnya itu termasuk esensial asam amino. Dan adapun non esensial asam amino itu seperti alanin, arginin, asparagin, asparasid,
dan sistein, glutamin, dan prolin. Baik, saya akan jelaskan lagi tentang ini. Adapun sumbernya protein itu yang pertama ada protein hewani dan nabati, yang dimana jenis ini mungkin tidak yang sering kita dengar atau yang sering kita lihat. Hewani dan nabati, fungsi fisiologinya itu kayak bagaimana, ini jenis proteinnya. Lengkap itu pertumbuhannya itu menambah, perkembangannya juga menambah. Setengah lengkap itu berkurang pertumbuhannya, apalagi tidak lengkap. Ini dia yang ditunggu-tunggu, akibat kelebihan dan kekurangan protein. Akibat kelebihan dan kekurangan protein, akibat kelebihannya itu yang pertama, meningkatkan aliran darah ginjal dan lajunya filtrasi glomerulus yang menyebabkan stres pada ginjal. Terus ini juga kelebihannya mampu mempengaruhi tulang positif dan negatif, peningkatan ekskresi kalsium 50%, dan menjadi potensi osteoporosis yang biasa kita dengar ya, kayak sakit tulang atau apa gimana gitu, itu yang namanya osteoporosis. Lanjut, ini juga lagi akibat kekurangan proteinnya itu, kan tadi sudah kelebihan, ini kekurangan protein. Nah, kekurangan protein ini yang dimana kandungan protein dalam tubuh itu berkurang, relatif lebih umum. Mengapa demikian? Ya, karena kemungkinan besar ada hasil dari yang pertama, peningkatan permintaan, misalnya dalam infeksi atau stres. Terus peningkatan kerugian, yang contohnya dengan pendarahan, luka bakar, atau diare. Dan yang ketiga itu kegagalan sistem konservasi. Konservasi itu yang saya ketahui juga itu seperti penurunan jumlah penyisian urea gitu. Terus ini dia sumber pangan, yang dimana kita itu akan bertemu dengan kandungan proteinnya suatu makanan, mungkin dari minuman juga, atau seperti susu, telur, sereal, atau sayur-sayuran, yang dimana juga itu kandungannya di bawah 100 gram. Ada yang 23,7, 27,1, 36,2, dan paling rendah itu ya yang saya lihat itu respon medium grand sugar 2,3. itu ada lagi yang lebih rendahnya. Dan lanjut, nah seperti ini proteinnya, seperti ikan, kacang-kacangan. Nah, spesifik protein, yang dimana ini juga alatnya untuk menjaga stamina atau menjaga kesehatan kita. Yang pertama itu ikan, unggas, daging sapi, telur, produk susu, kacang-kacang atau biji-bijian. Lanjut, nah ini vitamin. Menurut Sanjaya DKK tahun 2009, 13
Zat organik penting bagi kehidupan manusia. Dalam jumlah yang sangat kecil, 11 diantaranya dari makanan vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, folat, biotin, dan pantotenat. 2. Niacin dan vitamin D dapat dibuat di tubuh jika ada asam amino triptofan yang cukup dan terkena pajanan sinar matahari. Penting untuk mengontrol metabolisme tubuh. Dia dikelompokkan menurut kelarutan, larut lemak atau larut air. Lanjut. Ini pun fungsinya vitamin tersebut. Vitamin E itu fungsinya seperti ini yang bisa kalian baca. Vitamin C juga seperti ini, vitamin A juga seperti ini, walaupun saya kurang paham tentang bahasa Inggris, tapi mungkin kalian paham tentang ini ya niacin, riboflavin. Lanjut. Nah, ini dia arahan dari glukosa, protein, kenapa dia bisa menjadi ini akan menghasilkan protein, guys, esensial amino acid dan non esensial. Terus kita akan membahas vitamin ADEK, yang dimana vitamin ADEK itu termasuk vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena dia mempunyai responsible for oksidasi yang sangat penting bagi tubuh. Seperti ada juga seperti vitamin C, B kompleks, dan pantothenic acid, biotin, dan folat. Nah, ini bagian-bagiannya water soluble vitamins. Vitamin C itu ada dia itu berdiri sendiri vitamin C-nya, kecuali B kompleks vitamin itu dia terbagi 3, energi, rilisin, hematopoietik, dan water. Asam ascorbat vitamin C itu penemunya itu pada tahun 1928. Koenzimnya, biokimia atau fungsinya itu seperti ini, kelebihannya. AKG-nya seperti ini. Terus ini tiamin, vitamin B1, dan riboflavin. Ini sumber makanannya kayak rahim daging, babi, biji bunga, matahari, asin daging, sapi brown seperti ini, dan AKG-nya itu seperti ini, yang dimana tiamin B1 itu laki-lakinya itu 16-18 tahun konsumsi 1,3 mg. Terus perempuan 13-49 tahun itu mengonsumsi 1,1 mg. Dan ditambah 0,3 untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Terus riboflavin sama vitamin B3 seperti ini, yang dimana kelebihannya itu dalam jumlah yang besar dapat menjadi racun pada sistem saraf. Terus AKG-nya laki-laki 16-29 tahun 15 mg. Terus asam pantotenat, saya tidak berfokus kepada vitamin-vitamin tersebut untuk mengefisienkan waktu saja. Kita vitamin larut lemak. Nah, ini vitamin larut lemak itu seperti dari ADEK, vitamin larut lemak ADEK ya, retinol, vitamin D itu ergosterol,
seperti closer ya, seperti ini yang ada bahasa Inggrisnya, pun saya tidak paham tentang bahasa Inggris. Nah, terus lagi, nah ini gambarnya orang yang mungkin kekurangan protein ya, atau vitamin yang menyebabkan tubuh seperti ini. Seperti ini juga. Nah, ini pendarahan guys, karena kekurangan vitamin atau protein. Baik, adapun mungkin itu hanya yang saya bisa sampaikan tentang materi ini. Adapun pertanyaan dari teman-teman yang ada di kelas saya, yang dimana dia itu bertanya, yang pertama pertanyaannya itu berdasarkan struktur molekul protein digolongkan ke dalam 4 kategori. Sebutkan dan jelaskan 4 kategori tersebut. Nah, saya akan menjawabnya, yaitu berdasarkan struktur molekul protein digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah molekul protein tersusun hanya berupa rantai yang memanjang. Struktur sekunder. Struktur sekunder adalah molekul protein tersusun dalam bentuk memanjang tetapi membentuk kerangka seperti helix atau delta set. Struktur yang ketiga itu struktur tersier. Struktur tersier adalah rantai molekul protein membentuk lipatan atau bulatan akibat interaksi molekul. Yang terakhir itu struktur kuaterner, yang dimana struktur itu antara molekul protein berinteraksi untuk membentuk. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan denaturasi protein dan apa yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein tersebut. Ya, baik, saya akan menjawabnya langsung. Denaturasi adalah ikatan-ikatan kimia yang lemah pada protein dapat dipecahkan atau dirusak dengan perlakuan tertentu yang mengakibatkan suatu polipeptida melakukan unfold, yang dimana denaturasi disebabkan jika protein dipanaskan kalor dapat memecahkan beberapa ikatan lemah seperti ikatan hidrogen, gaya van der Waals, maupun interaksi hidrofob. Perubahan pH juga dapat mengubah juga struktur protein, sebab akan mengubah muatan dari gugus rantai samping asam amino yang pada akhirnya mempengaruhi ikatan ionik dan ikatan hidrogen. Bereaksi seperti larutan urea 8 dapat merusak baik ikatan hidrogen maupun ikatan hidrofob. Itu yang dimaksud denaturasi protein. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga, langsung saja. Bagaimana cara mengoptimalkan vitamin larut dalam air? Nah, ini juga saya akan menjawab langsung. Caranya itu mengoptimalkan asupan vitamin yang larut dalam air agar kebutuhan vitamin dapat terpenuhi secara optimal. Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi sesuai aturan piring makan, yaitu setengah piring berisi sayur dan buah, sedangkan sisanya berisi nasi serta lauk pauk. Itu. Terus lanjut, nomor 4, pertanyaan yang keempat, bukankah semua vitamin dan mineral tercampur rata? Apakah ada bahaya bahwa beberapa dari mereka membuat properti satu sama lain tidak berguna dengan masuk ke dalam tubuh? Ini juga pertanyaan yang sangat
mungkin bingung orang menjawabnya, tapi saya coba menjawabnya. Itu yang saya dapat itu ya, beberapa vitamin dan mineral saling menekan tindakan masing-masing, dan orang harus tahu betul mana dari keduanya yang tidak kompatibel. Misalnya, tembaga memiliki khasiat untuk menekan aktivitas vitamin B12 karena mengoksidasinya. Oleh karena itu, aditif ini tidak boleh dikonsumsi secara terpisah karena vitamin B2 tidak dapat menunjukkan khasiatnya, tapi dikompleks menggunakan teknologi granulasi terpisah di mana vitamin ini memutuskan hubungan. Vitamin-vitamin yang dikombinasikan dengan baik satu sama lain dalam suplemen vitamin sebaliknya disertakan dalam butiran yang sama, kemudian mereka bisa lebih menunjukkan sifat mereka. Contoh, bahan tersebut bisa jadi misalnya protein dan vitamin C. Nah, terus lanjut ke pertanyaan terakhir, karena hanya 5 saja yang bertanya. Kompleks vitamin AIFID murah mengandung beberapa vitamin dasar A, E, B. Apakah ada kontraindikasi terhadap penerimaan? Baik, saya akan menjawabnya langsung. Ya, ada. Sama seperti vitamin lainnya, jika ada intoleransi individu terhadap zat obat apapun, obat ini harus dilakukan dengan hati-hati, yang dimana pada orang-orang yang menderita kolesistitis, glomerulonefritis, memiliki glomerulonefritis kronis, tirotoksikosis, orang yang memiliki dinding vaskular dengan permeabilitas yang meningkat juga harus berkonsultasi dengan dokter tentang cara memakai AIFID. Vitamin A di AIVITA dapat mempengaruhi proses persiapan kehamilan jika Anda mengkonsumsi dosis yang meningkat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena semua manusia tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.